5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh-solehah? Alhamdulillah luar biasa dahsyat. Allahu Akbar. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan pembelajaran tematik. Tetap asyik. Alhamdulillah hari ini kita sudah masuk tema 3, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Oke, sebelum kita mulai, kita baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan belajar benda dari kertas dan plastik, pola irama lagu, satuan panjang pada alat ukur, dan musyawarah. Semangat belajar soleh-solehah semuanya. Kita belajar di tema 3, benda di sekitarku, subtema 1, aneka benda di sekitarku, pembelajaran yang ketiga. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Kertas di sekitar kita. Banyak benda yang terbuat dari kertas, seperti buku tulis yang biasa digunakan. Contoh lainnya ada tisu, kardus, dan koran juga terbuat dari kertas. Kayu adalah bahan dasar untuk membuat kertas. Pembuatan kertas dilakukan secara bertahap di pabrik. Kayu-kayu besar adik-adik dipotong hingga sebesar korek api. Setelah itu, kayu dipanaskan hingga menjadi bahan yang lunak seperti bubur. Bubur inilah yang disebut bubur kertas atau pulp. Nah, ini adalah gambarnya adik-adik. Jadi awalnya kayu itu dipotong menjadi kecil-kecil adik-adik, lalu dipanaskan hingga menjadi seperti bubur ini. Nah, bubur kertas ini disebut dengan pulp. Proses selanjutnya, pulp diberi warna dan disaring hingga kandungan airnya habis. Pulp yang sudah kering meninggalkan ampas berupa serat selulosa yang saling terkait. Kemudian serat selulosa ini digiling hingga pipih menjadi seukuran kertas yang diinginkan. Cobalah adik-adik menulis di atas kaca. Apakah hasil tulisanmu di atas kaca seperti di kertas? Kertas itu memiliki sifat dapat menyerap air adik-adik. Kertas dapat menyerap tinta atau tinta di pulpen kita ya adik-adik ya, itu dengan baik. Dengan demikian, semua yang kamu tulis di kertas dapat dibaca dengan jelas. Kertas dapat digunakan untuk menulis adik-adik. Lalu apakah kertas juga dapat digunakan untuk bermain alat musik? Tentunya tidak bisa adik-adik. Mengapa? Karena alat musik sebagian besar itu terbuat dari kayu, berpadu dengan kulit hewan. Contohnya adalah gendang. Lalu cara memainkan gendang ini dengan dipukul. Kamu dapat bernyanyi diiringi gendang atau dengan bertepuk tangan. Bahan dasar kertas adalah kayu. Nah, kayu itu berasal dari pohon. Perhatikan gambar pohon di bawah ini yang digunakan sebagai bahan dasar kertas. Perhatikan ya adik-adik, di sini ada pohon pinus, pohon akasia, dan pohon jati. Pohon manakah yang paling tinggi adik-adik? Ya, pohon jati ya menurut gambar ini. Bagaimana caramu mengukur tinggi suatu pohon? Nah adik-adik, mengukur tinggi suatu pohon bisa menggunakan alat ukur. Nah, kita sudah belajar sebelumnya tentang alat ukur. Tinggi badanmu pasti berbeda juga dengan temanmu. Apakah semua panjang atau tinggi benda dapat diukur dengan alat ukur yang sama? Tentunya adik-adik, tidak semua benda bisa diukur dengan alat ukur yang sama. Nah, kita akan belajar bersama-sama. Alat ukur panjang benda itu bermacam-macam. Adik-adik sudah mengenal beragam alat ukur pada pembelajaran sebelumnya. Ada meteran roll, ada meteran saku, lalu ada meteran pita. Sebutkan satuan panjang yang adik-adik ketahui. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita juga sudah belajar satuan panjang ya. Ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Itu adalah contoh satuan panjang. Ayo kita baca bersama-sama adik-adik. Perhatikan benda-benda yang ada di rumahmu. Sebutkan benda-benda yang terbuat dari plastik. Ternyata sangat banyak alat rumah tangga yang terbuat dari plastik adik-adik. Mulai dari ember, gayung, sampai sendok sayur. Kantong kemasan dan botol air minum juga terbuat dari plastik. Sekarang ini banyak sekali benda berbahan dasar plastik. Mengapa ya adik-adik ya? Ya karena plastik itu murah dan tahan lama.
Bahan dari plastik tidak dapat menyerap air atau tidak tembus air. Plastik pun mudah dibentuk dan ringan adik-adik. Oleh karena itu, plastik itu dapat dibuat menjadi berbagai benda. Plastik memberikan banyak manfaat untuk manusia. Akan tetapi, plastik itu juga menimbulkan masalah adik-adik. Plastik itu membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terurai secara alami. Sekitar puluhan bahkan ratusan tahun dibutuhkan untuk menguraikan plastik ini secara alami. Coba adik-adik perhatikan tabel berikut ini. Bandingkan waktu yang dibutuhkan plastik untuk terurai secara alami. Lihat di sini adik-adik, ada benda, contohnya kertas. Kalau kertas itu terurainya agak cepat adik-adik, 2-5 bulan. Kardus 5 bulan, kulit jeruk 6 bulan. Puntung rokok itu bisa 10 tahun terurainya. Kulit sepatu bisa 25-40 tahun. Nah, kamu lihat nih adik-adik, plastik sejenis bungkus deterjen itu bisa 50-80 tahun. Membusuknya butuh waktu terurainya tuh selama ini. Plastik itu 50-100 tahun. Sangat lama ya adik-adik ya. Kalau kita buang plastik hari ini, 100 tahun itu belum tentu akan terurai. Kaleng soft drink ini adik-adik ya, ada waktu yang dibutuhkan untuk terurai 80-100 tahun juga. Aluminium, baterai, kantong plastik atau tas kresek itu 10-20 tahun. Styrofoam, nah ini styrofoam itu tidak dapat diuraikan adik-adik, jadi tidak bisa membusuk. Wow, ternyata plastik itu bermanfaat tetapi juga menimbulkan masalah untuk manusia. Jadi kamu dapat membayangkan adik-adik, apabila membuang kantong plastik sekarang, kantong plastik akan terurai 10-20 tahun yang akan datang. Untuk mengurangi sampah plastik dapat dilakukan dengan 3 cara. Cara tersebut yaitu reduce atau mengurangi, reuse menggunakan kembali, dan recycle itu mendaur ulang. Nah, atau biasanya kita sebut dengan 3R atau 3M. Nah, adik-adik ya, kita pelajari satu persatu. Nah, sekarang reduce adalah mengurangi penggunaan plastik. Contohnya, ketika berbelanja, sebaiknya kita membawa tas belanja sendiri sehingga tidak perlu menggunakan kantong plastik. Nah, saat ini sedang digalakkan untuk berbelanja di supermarket atau di mall itu tidak boleh memakai plastik adik-adik. Jadi kita membawa kantong belanja sendiri. Lalu berikutnya ada reuse. Nah, ini adalah memanfaatkan kembali sampah plastik. Misalnya, sampah kemasan botol minum digunakan untuk membuat pot bunga. Sampah plastik bisa menjadi kerajinan tangan adik-adik. Nah, di sini ada sendal, ada topi, lalu ada tas dari sampah plastik adik-adik. Lalu kegiatan berikutnya adalah recycle. Nah, recycle ini adalah daur ulang sampah plastik. Biasanya ini dilakukan di pabrik. Sampah plastik diolah menjadi barang baru yang dapat dimanfaatkan lagi. Kamu dapat membantu proses daur ulang dengan mengumpulkan dan mengelompokkan sampah plastik. Sampah plastik tidak boleh dicampur dengan sampah lainnya. Berikan sampah plastik itu kepada pemulung atau petugas kebersihan. Merekalah yang akan membawanya ke pabrik daur ulang sampah. Nah, di sini ada pesan untuk kita semua adik-adik. Gunakan plastik dengan bijak agar bumi kita selamat. Nah, ini adalah logo dari 3R tadi atau 3M ya. Reduce, reuse, dan recycle. Apa itu musyawarah? Nah, kita pelajari bersama-sama adik-adik. Musyawarah itu pembicaraan bersama untuk mencapai kesepakatan. Kesepakatan itu sendiri adalah keputusan yang disetujui bersama-sama. Nah, kesepakatan itu bisa disebut juga dengan mufakat. Ya, mufakat itu keputusan yang disetujui bersama-sama juga. Keputusan yang sudah disepakati harus dilaksanakan oleh seluruh peserta musyawarah dengan tanggung jawab dan harus diterima dengan senang hati. Melaksanakan musyawarah ini sesuai dengan sila keempat adik-adik, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Musyawarah itu sangat bermanfaat loh adik-adik. Nah, apa manfaatnya? Mempererat persaudaraan, memecahkan masalah secara bersama-sama, menghindarkan pertengkaran, menumbuhkan kerjasama. Nah, di sini Kak Cita punya contoh gambarnya yaitu musyawarah memilih ketua kelas. Nah, apakah adik-adik pernah bermusyawarah dengan teman-teman kalian? Pastinya pernah kan? Nah, sikap kita dalam musyawarah. Kita harus mempunyai sikap-sikap ini adik-adik saat bermusyawarah. Yang pertama, harus mau menerima kekalahan, menghargai suara terbanyak, menerima hasil musyawarah, melaksanakan hasil keputusan bersama, menghargai pendapat orang lain. Ketika orang lain sedang menyampaikan pendapat, ya kita mendengarkannya adik-adik. Mampu mengendalikan diri,
sopan saat mengikuti musyawarah, dan tidak meninggalkan tempat sebelum rapat atau musyawarah selesai. Ini sikap-sikap yang harus kita miliki saat kita bermusyawarah. Alhamdulillah, selesai pembelajaran hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya. Tugasnya kerjakan halaman 25 tabel 1.2 nomor 1 sampai 10. Foto kirim ke GCR ya. Terima kasih. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.